Begitu juga Nabi Muhammad mengatakan tentang masalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innaha kanzun min kunuzil jannah wa innaha dawa'un min tis'atin wa tis'ina da'an adnahal ham. Sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah itu adalah obat bagi 90 penyakit, dan yang paling sedikit, yang paling kecil adalah penyakitnya ham. Apa itu penyakit ham? Penyakit kesumpahan yang ada di dalam diri manusia. Sumpah pikiran, entah apapun yang dia pikirkan. Kadang-kadang ham itu dia sumpah atas dirinya, tapi tidak tahu kesumpahannya itu apa. Misal dia seorang yang kaya, fasilitas semua ada, tapi sumpah semua punya dia. Kita bisa saksikan orang-orang yang kena ham, artis-artis, pemain film itu bunuh diri. Ada penyanyi bunuh diri. Itu kena penyakit ham itu yang seperti itu. Dia rumah mewah punya, harta melimpah, fasilitas semuanya punya, tapi dia sumpah kena penyakit ham. Makanya di Latiful Haddad tidak diajari ya bani jalham, ya kasyifal gham, ya man ya'abdihi yaghfir wa yarham. Tidak dibilang dari orang kena penyakit ham, sumpah. Kalau kita kan jelas, hamnya kita jelas, sumpahnya jelas. Apa oke, so bayar kreditan sepeda motor, so bayar kontrakan, nggak bisa ngasih uang lebih kepada rumah tangga, sumpah jelas kan. Tapi ham itu yang dimaksud ini lebih parah ini. Orang punya semua tapi masih sumpah. Itu ham itu penyakit yang kalau dia bilang dari sumpah. Makanya Abu Muhammad bin Ahmad al-Mahdar beliau mengatakan orang itu tidak boleh mengatakan sumpah. Mulai sumpah itu tidak boleh. Engkau ngomong sumpah diri itu sumpah itu tidak boleh. Ini daripada yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar. Ojo sampai kita mengatakan sumpah. Kalau kita mengatakan sumpah, maka sumpah itu akan mendatangi kita. Dan itu yang paling kecil, obat paling kecil bagi orang yang terkena penyakit ham. Man kanatillah alaihi ni'matun wa ahabba yaqa'a falyukthir min la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang ingin menerima kenikmatan dari Allah, kemudian mendapatkan kesenangan dari Allah, kau ingin senang enggak? Kau ingin bahagia enggak? Ya, maka jawabannya perbanyaklah kau membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan, ahabbul kalam ilallah subhanallah wa bihamdih. Tidak ada ucapan kalimat yang paling dicintai oleh Allah kecuali ucapan subhanallah wa bihamdih. Makanya sering-sering baca subhanallah wa bihamdih. Sumpah dagangan enggak laku-laku, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Sucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima pelajaran sulit, sering-sering membaca subhanallah walhamdulillah walillahu akbar. Banyak-banyak membaca subhanallah walhamdulillah. Dan di dalam satu riwayat pernah diceritakan bahwa Nabi Muhammad ini ditanya, ya Rasulullah, kalimat apa yang paling utama di atas segala kalimat? Maka Nabi Muhammad mengatakan, Masdaqallahu lil malaikatihi subhanallah wa bihamdih. Ucapan yang Allah pilihkan untuk malaikat. Malaikat itu hamba yang mulia, makhluk yang mulia, yang tidak pernah berdosa,
yang nggak pernah ingkar, yang nggak pernah berkhianat kepada Allah, itu senantiasa membaca Subhanallah wa bihamdih. Man qala Subhanallah wa bihamdih urisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih, maka dia akan mendapatkan tanaman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Man wa man qalaha mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanatin. Dan barang siapa membaca 100 kalimat daripada kalimat tersebut, maka Allah akan menyediakan 100 kali catatan kebaikan yang akan menghapus segala kesalahan kita di muka bumi. Kau baca sekali Subhanallah wa bihamdih 100 kali, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Jika mencapai angka 100, maka 1 kali ucapan itu bisa menghapuskan segala dosa kita selama kita lakukan di dunia. Ingat, ini dosa yang berkaitan dengan Allah, bukan dosa yang berkaitan dengan manusia. Habis korupsi, habis maling uang negara, Subhanallah wa bihamdih sampai lambene dower ora sedakune Gusti Allah. Habis maling, habis ngambil hartanya orang, zikir kepada Allah Subhanallah wa bihamdih, Allah wa bihamdih sampai kiamat bakal diampuni oleh Allah, kecuali kita mengembalikan hak orang yang kita curi, hak yang orang kita khianati, falillah. Wa huttat anhu alfa khati'atin, dan akan dihapuskan 1000 dosa. Kita melakukan 1000 dosa akan diampuni dengan kalimat ini. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Barang siapa di pagi dan di petang hari mengucapkan Subhanallah wa bihamdih mi'atan marrah 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdali mimma ja'a bi ila ahadun qala mithla ma qalaha aw zada alaih. Dan barang siapa membaca hal seperti ini yang dikatakan dari Subhanallah wa bihamdih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaannya yang tidak dapat diukur oleh siapapun juga. Dan engkau tidak akan pernah dan tidak pernah sekalipun kita bisa membayangkan apa yang akan diberikan oleh Allah terhadap mereka yang mengatakan Subhanallah wa bihamdih. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. 2 kata yang paling ringan di lisan dan paling berat di timbangan, yaitu adalah mengatakan Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Maka 2 kalimat ini yang akan mewakili segala kegelisahan kita nanti di akhirat. Tapi tentunya kita tidak bisa mengentengkan. Habis maksiat degil, habis maksiat degil. Jangan sampai kita berbuat yang salah ketika di dunia ini. Semua pasti akan mendapatkan persidangan. Apapun yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habib Jamal itu dalam kalamnya beliau mengatakan dunia ini ibarat kita masuk supermarket. Silahkan kau mengambil apapun, masuk supermarket. Ibarat mlebu mulai samudra, mlebu nang perahu. Sakarepmu njogo poe, bebas. Sampai masuk samudra, kira-kira kalau ngambil ada yang melarang apa enggak? Enggak ada. Masuk supermarket, ketika masuk supermarket ada yang melarang apa enggak? Enggak ada. Mau ngambil deterjen, mau ngambil ember, mau ngambil apapun bebas, terserah. Tapi risikonya apa? Kalau keluar bayar. Kalau keluar harus bayar, tak ada. Kita keluar melalui pintu masuk, tak boleh tangkap sama satpamnya. Jadi tatkala kita keluar dari dunia ini, kita harus membayar apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Enggak ada sesuatu yang
nggak dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam satu sirah, orang mengedipkan mata itu akan ditanya oleh Allah. Kita menggerakkan jari, itu akan dihisab, ditanya oleh Allah. Jadi tidak ada satupun yang tidak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuknya berhati-hati di dunia, hati-hati, jangan sampai kita keluar dari wadah dunia membawa malapetaka. Waliyadzubillah min dzalik. Maziltu 'ala al-halati allati faradtuka 'alaiha. Dan dikatakan, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah ini keluar dari rumahnya, kemudian Nabi Muhammad duduk sebentar dan mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daka arba'a kalimat. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah aku telah keluar dan masuk lagi. Sebenarnya yang aku lakukan ini mengucapkan 4 kata. Dengan 3 kali, lau uzinat bima kuntu mundu yauma lawazanan tahunna. Dan apabila engkau membacanya, engkau tidak akan mendapatkan persidangan dari Allah, dan engkau tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau tidak akan dihisab oleh Allah. Ucapan apa itu? Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatihi. Kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita perbuat. Tapi ingat, ini ucapan untuk kita tidak meremehkan syariatnya Allah dan merasa bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini loh keutamaan umatnya Rasulullah. Makanya mereka sampai mengatakan, ajaban kaifal ajab li ummat sabiqah. Aku itu merasa heran, takjub, terpukau jika ada umat sebelum Rasulullah diutus dia bisa lolos dari syariatnya Allah. Kok ada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa bisa lolos dari syariatnya Allah? Ini saya tuh terheran-heran. Kok ada umat sebelum Nabi Muhammad diutus dia bisa lolos atas segala perintah Allah? Heran saya, malaikat terheran. Pak ajabal kaifal ajab. Dan aku lebih heran lagi jika ada umat Nabi Muhammad dia diazab oleh Allah dan dia sampai masuk ke dalam neraka. Gak masuk akal, kata malaikat. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad dia masuk neraka, gak masuk akal. Sebab setiap sudut, setiap perkara disediakan ampunan dari Allah. Hanya sia-sia jika seseorang tidak menanamkan di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalimat ini kita baca, kalimat ini kita pelajari dari awal sampai detik ini. Tujuannya untuk apa? Mengagungkan perintah Allah dan bersyukur atas dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya jika ada orang umatnya Rasulullah dia merasa khawatir, sumpah atas keduniawian, berarti dia tidak kenal siapa dirinya. Dia gak kenal. Kalau ada orang sumpah karena miskinnya, orang sumpah karena masalahnya, orang sumpah karena musibah yang dia terima, berarti engkau tidak tahu siapa dirimu. Karena engkau adalah hamba yang paling dimuliakan oleh Allah, umat yang paling dimuliakan oleh Allah, lebih mulia dari para nabi-nabi
lebih mulia daripada para rasul. Umatnya Nabi Muhammad yang paling rendah, yang paling gak dipandang, itu kedudukannya lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Bagaimana kalimat ini bisa dikatakan? Ya, mau tahu buktinya? Nanti di akhirat tidak ada satupun nabi dan rasul bersama umatnya yang boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Haram bagi para nabi, para rasul, semua para wali, semua para syuhada, para pembela agama Allah tidak boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad yang mengetuk pintunya dan Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Makanya nanti di akhirat semua singgasana para nabi itu ada penghuninya. Ini singgasana, kursi keagungan milik Nabi Allah Adam, milik Nabi Allah Nuh, milik Nabi Allah Isa, milik Nabi Allah Musa. Semuanya para nabi duduk di singgasananya. Semua para nabi. Dan nabi-nabi tersebut dikelilingi oleh umatnya. Kecuali yang kosong hanya kursinya Rasulullah SAW. Yang tidak ada hanya kursinya Nabi Muhammad. Lalu kemana Rasulullah? Beliau sibuk menemani umatnya, sibuk memberikan syafaat umatnya agar umatnya masuk ke dalam surga bersamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan sesekali kita meremehkan perkara ini. Jangan kita mengecilkan diri kita di hadapan keadaan kita yang ada. Makanya kalau doa jangan sampai kebalik. Ya Allah, aku punya masalah. Ya Allah, aku punya musibah. Ya Allah, aku punya hutang. Ya Allah, aku punya perkara yang gak bisa aku selesaikan. Dibalik. Mulai sekarang doa kita dibalik. Wahai masalah, wahai hutangku, wahai perkara yang menyulitkanku, ketahuilah aku punya Allah. Aku punya Allah. Nyatakan dengan kalimat ini. Kalau kita punya kesulitan, kekuranganku, penyakitku, aku punya Allah. Aku punya Allah yang maha segala-galanya. Insya Allah dengan sendirinya penyakit kesumpahan yang ada di dalam diri kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang orang ini merasa besar penyakitnya, merasa besar masalahnya, sedangkan dia mengadu kepada Allah. Jangan, besarkan di hati kita hanya Allah. Maka jiwa kita akan merasa merdeka. Orang yang jiwanya akan merdeka itu ada yang lebih besar dari Allah. Makanya tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Allahu Akbar. Utangnya sampai ini, turun bayar listrik, turun bayar gereja, sedekah. Tadi sembahyang, Pak. Itu sembahyangnya orang munafik ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi nyatanya di dalam sholat ada yang lebih besar dari Allah, ada yang lebih penting dari Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, mati dan hidupku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tapi nyatanya apa? Duitku mau 100.000. Kok kari 30.000? Itu sembahyang baik. Kulaan ke pasar. Kulaan ke pasar buat duit 500.000. Berambang 1/2 kilo. Gula 1 kilo. Minyak 1 liter. Loh, engkau ini menghadap siapa? Makanya orang ini tidak bisa mendapatkan ridho dari Allah, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat tatkala dia tidak mengagungkan Allah. Terus sudah mengagungkan Allah. Makanya ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu pernah kena panah.
kena panah masuk di pahanya. Anak panah mengenai paha beliau, nggak bisa ditarik, bentuknya runcing. Dimasukkan lagi nggak bisa karena tempatnya di tengah. Ditarik nggak mungkin, nyantol-nyantol, nggak bisa. Zaman dahulu belum ada anestesi, belum ada bius, pengamati Sayyidina Ali. Ya Allah, dicabut sakit, itu semakin bengkak. Bagaimana ini? Beracun, bisa infeksi. Kata Sayyidina Ali, gampang. Ketika aku takbir dalam sholat, ketika aku melaksanakan sholat, cabut panahnya. Makanya begitu Sayyidina Ali sholat, selesai sholat, tanyain sama pembantunya dengan pembantunya beliau, Ashabul Hikmah, orang yang hikmah kepada beliau. Dimarahin Sayyidina Ali. Gimana? Saya sudah berpesan kepada dirimu untuk mencabut panah tadi, kok belum kau cabut? Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sudah mencabut panahnya waktu kau takbir. Loh, sudah dicabut, sudah tak terasa. Kapan ketika kau mencabut? Ya pertama kali takbir. Jadi baru itu langsung dicabut sebenarnya. Bayangkan, itu kehusukan kita dibandingkan Sayyidina Ali ada apanya? Mengawal ini semut lewat kok? Semut lewat, nak semut, nak nyamuk, garuk-garuk. Sayyidina Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain As-Syahid, beliau itu pernah mengalami kebakaran rumah. Rumahnya terbakar, penghuni rumahnya lari semua, beliau asik sholat sampai hancur rumahnya, tetap tidak bergeming, tetap sholat. Teriak semua, Ali Zainal Abidin ada di dalam rumah. Bagaimana ini cara menyelamatkan? Sampai akhirnya rumahnya hangus, beliau masih dalam keadaan at-tahiyat terakhir, duduk tawaruk, duduk at-tahiyat terakhir. Begitu beliau salam, kaget, rumahku kok sudah hancur. Jadi dalam keadaan sholatnya itu, rumahnya kebakaran dia nggak tahu. Tertimpa balok, mungkin tertimpa api, beliau nggak terasa ketika sholat di hadapan Allah. Dan tidak sedikit pun api mengenai bajunya, tidak sedikit pun api membakar tubuhnya. Alaihi salatu wassalam. Inilah kehusukan orang-orang yang dahulu sholat. Makanya kalau ada orang sholat, dulu ada namanya Laila Majnun. Jenenge Laila Majnun. Ada Laila itu perempuan, Majnun itu orang yang cinta kepada Laila. Jadi pernah Majnun ini menggendeng, Majnun bilang nggak marah sama. Karena apa? Dia terbius dengan kekasihnya yang namanya Laila. Beliau tuh jalan terbayang-bayang sama kekasihnya. Jalan sampai ngelewati orang yang sholat. Dia lewati Ka'bah, orang sholat dilewati sama dia di depannya. Selesai sholat, orang yang dilewati sama Majnun ini marah-marah. Majnun kok gendeng? Saya sholat kok dilewati depannya? Gak punya adab, gak punya akhlak, gak punya sopan santun. Kata Majnun, loh, apakah aku melewatimu? Iya, aku melewatimu, aku tidak tahu. Saking ngelamunin sampai gak ngerti. Dijawab sama Majnun, kenapa kok seperti itu? Karena aku membayangkan Laila. Lalu orang yang soleh ini, orang yang alim ini dijawab sama Majnun, lah ya, aku ini membayangkan makhluknya Allah yang namanya Laila. Aku sudah hilang ingatan sampai aku melewati orang yang sholat, aku pun gak terasa, aku pun gak sadar. Lah engkau sholat harusnya membayangkan Allah itu melihatmu, atau engkau melihat Allah? Ini al-ihsan. Hanya arkanuddin salah satu rukunnya agama itu ada 3, al-iman, wal islam, wal ihsan. Harusnya ihsan.
Jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Nah, engkau tidak mengerjakan rukunnya agama ketika sholat. Enggak yakin kalau Allah itu melihat, kita enggak yakin. Makanya ketika aku lewat, engkau bisa melihatku. Berarti kualitas imanku dan imanmu sungguh besar cintaku kepada Laila daripada cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kembali kepada diri kita. Sudahkah sah kita di hadapan Allah sholatnya? Nggak ada yang sah sholat kita. Kita berharap masuk surga. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kita masuk surga karena amal kita. Nggak mungkin sholat kita nggak ada yang sah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, sholatnya orang yang ngelamun itu tidak sah. Apakah ada orang yang sholat di antara kita yang nggak ngelamun? Mustahil, bisa terbang kita. Sholat, karet ngelamun, fokus miber sampai. Karet mancing lemah wis. Miber, terus miberan ini. Ini zaman-zaman yang sudah kita berharap rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali kita berharap atas apa yang telah kita usahakan. Mudah-mudahan seperti ini ada manfaatnya buat kita semuanya, menambahkan cinta kita kepada Allah dan semakin bisa mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Karena syariatnya Allah itu bukan untuk mengkoreksi orang lain, tetapi mengkoreksi diri kita sendiri. Koreksi kesalahan kita, koreksi keburukan kita. Jangan sekali-kali kita mengkoreksi orang lain kalau kita masih berbuat buruk. Makanya berdakwah di jalan Allah itu sulit untuk langkah seperti langkahnya Rasulullah. Apa sebab? Karena kita belum konsekuen dengan apa yang kita ucapkan. Kita semua adalah saya pribadi, itu belum konsekuen dengan apa yang diucapkan. Makanya kalau bisa konsekuen, insya Allah tidak ada satupun hamba yang bergerak di muka bumi ini kecuali mendengarkan kalimat ini. Makanya kenapa Wali Songo itu bisa berhasil konsekuen. Sabang sampai Merauke ditangani 9 orang, masuk Islam semua. Apa sebab? Konsekuen. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, itu juga yang dilakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang kita sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamna wa masyayikhuna wa 'allamna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nuru qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودفع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر دجى نور الهدى مصباح الظلام. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين.
يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita baca di beberapa minggu yang lain, kita membahas tentang bagaimana keutamaan seseorang yang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun menekankan kembali, barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, man qalahunna ghurisat lahu bi kulli wahidatin minhunna syajaratun. Barang siapa seseorang yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dia seperti menanam satu pohon ada di surga Allah. Ini berarti kita berhak masuk ke dalam surga. Jaminan kita masuk ke dalam surga dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi nggak mungkin orang kalau sudah membaca kalimat tersebut lalu dia nggak masuk surga. Nggak mungkin. Apa sebab? Karena dia punya pohon di surga. Jadi kalau ada orang lihat, ini pohonnya siapa? Pohonnya fulan yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orangnya di mana? Orangnya nggak masuk surga. Nggak mungkin. Mungkin orangnya masih di belakang. Mungkin orangnya masih kalau dia dari neraka. Mungkin orangnya masih ngantri di hisab, wallahu a'lam. Tapi dia berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang telah menjadi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang merasa biasa saja masuk neraka, nak pokok kejebur-jebur titik baru mentas mana. Diriwayatkan neraka yang paling ringan, neraka yang paling dingin, yang sudah ditempati itu apabila kaki menyentuh lantainya neraka yang paling dingin, yang paling ringan, maka otaknya pun langsung pecah dan mendidih. Lagi nempel yang paling enteng. Jangan sedikit pun kita berpikir tidak apa-apa di neraka sebentar terus nanti ke surga. Ketahuilah, orang kalau sudah mampir di neraka, maka kenikmatan dunia itu hilang, sekejap hilang. Mereka yang setiap hari senang-senang di dunia, setiap hari menikmati hidup, setiap hari punya kekayaan, setiap hari punya fasilitas dilayani, rumahnya mewah. Ketika masuk alam akhirat, semua itu lenyap. Tinggal mereka yang beriman kepada Allah yang menikmati suasana hari akhir. Sekarang tergantung kita. Mumpung kita masih di dunia, kita menginginkan kesenangan di akhirat atau kesenangan di dunia. Makanya benar kalau ada orang ngomong nakal misan, ojo setengah-setengah. Memang dari bajingan di tenanan. Wis entek kok seneng orang dulu. Ojo urip wis tak enak. Urip sudah miskin, gak sholat. Cari nafkah susah, kopi, main kartu, togel. Urip wis gak enak, ngapunten iki. Urip kerja sedina 20.000, alhamdulillah 15.000, kadang dikit tombokan. Ini sengsara dunia, sengsara akhirat. Kalau sudah kita miskin di dunia, jangan sampai kita miskin di akhirat.
percuma, wis gak seneng dunia, gak seneng akhirat. Kalau kita sudah susah ekonomi berada di dunia, jangan sampai kita miskin di akhirat. Bagaimana orang yang miskin di akhirat? Orang yang malas beribadah, orang yang malas hadir majelis taklim, orang yang malas sholat tahajud, malas puasa. Ini dia akan miskin di akhirat. Jadi pilih. Kalau memang menghendaki senang di dunia, ya entek-entek no. Tapi ketahuilah kesenanganmu terbatas di dunia. Tapi kalau kesenangan di akhirat, selama-lamanya kita akan bahagia di surganya Allah. Untuknya, jangan kita berdoa kepada Allah hanya untuk kepentingan dunia. Ya Allah, saya kepingin tambah kaya. Ya Allah, saya kepingin punya rumah mewah. Ya Allah, saya kepingin punya mobil bagus. Kalau permintaan di dunia sia-sia. Begitu kita mati jadi waris, dinikmati orang lain. Baju yang kita gunakan, baju yang nempel kita pakai, itu haknya orang lain. Kalau sudah kita menjadi jenazah, tidak ada sesuatu yang bisa kita miliki selamanya di dunia, tidak ada. Untuknya, jangan mati-matian mengejar dunia. Jangan menghalalkan segala cara untuk kenikmatan dunia. Ketahuilah akhirat itu sangat-sangat tidak terbatas waktunya. Kalau sudah senang terus. Kalau sudah sengsara, waliyadzubillah, kesengsaraan itu tidak akan pernah berakhir. Waliyadzubillah min dzalik. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Abu Darda, ucapkanlah dengan kalimat tersebut, fa innahunal baqiyatus shalihat, bahwa itu adalah kenikmatan yang akan diabadikan oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huna yahtujna al-khataya kama tahuttu syajaratu waraqaha. Dan barang siapa membaca kalimat tersebut, maka Allah akan menggugurkan semua dosa-dosanya. Dia disucikan oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika ada hamba-Ku menyucikanku. Subhanallah, maha suci Allah. Ketika ada hamba-Ku menyucikanku, meninggikanku, aku ini maha cemburu. Allah itu gak mau kalah dengan hambanya. Sebagaimana hadis-hadis yang lain, Allah itu gak pernah kalah dan gak mau kalah kepada hambanya. Kalau engkau mendekati aku dengan setengah hasta, satu hasta, maka aku akan mendekatimu dengan satu lengan. Kalau satu lengan, aku mendekatimu dengan berjalan. Jika berjalan, engkau mendekatimu dengan cara berjalan, maka aku mendekatimu dengan cara berlari. Jadi Allah itu gak pernah mau kalah kepada hambanya. Tatkala kita menyucikan Allah, Allah lebih menyucikan kita. Dan tidak mungkin lisan bisa menyucikan Allah kecuali hamba tersebut sudah disucikan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusus yang umat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada hamba mau mengatakan subhanallah, sebelum mengatakan subhanallah, Allah lebih tahu apa yang akan terjadi kepada hambanya. Allah menyucikan hambanya dulu, baru kita bisa menyucikan Allah Subhanahu. Jadi itulah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerendah hatian Allah, tawaduknya Allah, rendah hatinya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad, man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang mau tawadhu rendah hati, merasa dirinya yang paling jelek, merasa dirinya yang paling hina, merasa dirinya yang paling buruk, maka dia diangkat oleh Allah. Dan hal ini tidak bisa dimanajemen. Kita kadang memanajemen atau berstrategi di dalam hati. Aku tak tahu, tidak bisa. Itu berasal daripada hati yang tulus. Karena Imam Ghazali mengatakan orang kalau sudah merasa dirinya tawadhu, merasa dirinya rendah hati, ini lebih hina dari iblis. Iblis itu sombong, nyata dia sombong benar. Tapi kalau ada orang sombong merasa dirinya tawadhu, dia orang seperti ini. Orang sombong merasa dirinya tawadhu, ini parah ini orang yang seperti itu. Saya duduk di belakang. Sering-sering saya ulangi kalimat ini karena ini berbahaya ini. Saya duduk di belakang karena saya tawadhu. Nah ini yang dimaksud. Tempat saya itu ada di depan. Saya seorang ulama, saya seorang ustadz, saya seorang santri, ulama, ustadz itu tempatnya ada di depan. Tapi karena saya tawadhu, saya duduk di belakang. Ini kata Imam Ghazali yang sangat berbahaya sekali. Kalau merasa rendah hati, ini orang yang sombong dengan ketawadhuan. Paling orang yang paling parah. Kalau dia bilang kita, na'udzubillah min ghadabillah. Dan tidak perlu kita mengangkat diri kita di hadapan makhluknya Allah. Kadang orang itu berstrategi, bermanipulasi supaya dia ingin kelihatan besar di hadapan manusia. Minta dikawal, minta diistimewakan, minta dihormati. Ayo nanti kalau saya datang ke majelis itu, kawallah saya kawal dengan begini. Dia berharap manusia akan mengagungkan dirinya. Ini berbahaya sekali. Jika sudah seperti itu, engkau akan ditenggelamkan oleh Allah. Di dalam lingkup ini, jangan sesekali kita berstrategi agar kita dimuliakan oleh makhluknya Allah. Jika kita merasa ingin dimuliakan oleh makhluknya Allah, enggak lama kau akan ditenggelamkan oleh Allah. Semuanya benar-benar bersihkan hati, bersihkan jiwa. Jangan sampai kita berupaya agar manusia menghormati kita. Saya pakai pakaian santri agar saya dihormati di masyarakat keluarga yatim. Engkau akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Waman takabbara, dan siapa yang sombong dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad mengatakan tentang masalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innaha kanzun min kunuzil jannah wa innaha dawa'un min tis'atin wa tis'ina da'an adnahal ham. Sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah itu adalah obat bagi 90 penyakit. Dan yang paling sedikit, yang paling kecil adalah penyakitnya ham. Apa itu penyakit ham? Penyakit kesumpekan yang ada di dalam diri manusia. Sumpah pikiran, entah apapun yang dia pikirkan. Kadang-kadang ham itu dia sumpah atas dirinya, tapi tidak tahu kesumpekannya itu apa. Misal dia seorang yang kaya, fasilitas semua ada, tapi sumpah semua punya dia. Kita bisa saksikan orang-orang yang kena ham, artis-artis, pemain film
itu bunuh diri. Ada penyanyi bunuh diri, itu kena penyakit HAM itu yang seperti itu. Dia rumah mewah punya, harta melimpah, fasilitas semuanya punya, tapi dia sumpah kena penyakit HAM. Makanya di Latiful Haddad tidak diajari ya bani jalham, ya kasifal gham, ya man ya'tihi yaghfir wa yarham. Ini tak dibilang dari orang kena penyakit HAM, sumpah. Kalau kita kan jelas, HAM-nya kita jelas, sumpahnya jelas. Apa oke, so bayar kreditan sepeda motor, so bayar kontrakan, tidak bisa ngasih uang lebih kepada rumah tangga, sumpah jelas HAM. Tapi HAM itu yang dimaksud ini lebih parah ini. Orang punya semua tapi masih sumpah. Itu HAM itu penyakit yang kalau dia bilang dari sumpah. Makanya Abu Muhammad bin Ahmad al-Makhdar beliau mengatakan orang itu tidak boleh mengatakan sumpah. Mulai sumpah itu tidak boleh. Engkau ngomong sumpah diri itu sumpah itu nggak boleh. Ini daripada yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Makhdar. Ojo sampai kita mengatakan sumpah. Kalau kita mengatakan sumpah, maka sumpah itu akan mendatangi kita. Dan itu yang paling kecil, obat paling kecil bagi orang yang terkena penyakit HAM. Man kanatillah alaihi ni'matun wa ahabba yaqa'a falyukthir min la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang ingin menerima kenikmatan dari Allah, kemudian mendapatkan kesenangan dari Allah, kau ingin senang enggak? Ingin bahagia enggak? Ya, maka jawabannya perbanyaklah engkau membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan Abu Muhammad pun mengatakan ahabbul kalam ilallah subhanallah wa bihamdih. Tidak ada ucapan kalimat yang paling dicintai oleh Allah kecuali ucapan subhanallah wa bihamdih. Makanya sering-sering baca subhanallah wa bihamdih. Sumpah dagangan enggak laku-laku, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Sucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima pelajaran sulit, sering-sering membaca subhanallah walhamdulillah walillahu akbar. Banyak-banyak membaca subhanallah walhamdulillah. Dan di dalam satu riwayat pernah diceritakan bahwa Nabi Muhammad ini ditanya, ya Rasulullah, kalimat apa yang paling utama di atas segala kalimat? Maka Nabi Muhammad mengatakan, Masdaqallahu lil malaikatihi subhanallah wa bihamdih. Ucapan yang Allah pilihkan untuk malaikat. Malaikat itu hamba yang mulia, makhluk yang mulia, yang enggak pernah berdosa, yang enggak pernah ingkar, yang enggak pernah berkhianat kepada Allah, itu senantiasa membaca subhanallah wa bihamdih. Man qala subhanallah wa bihamdih urisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, maka dia akan mendapatkan tanaman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Man wa man qalaha mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanatin. Dan barang siapa membaca 100 kalimat daripada kalimat tersebut, maka Allah akan menyediakan 100 kali catatan kebaikan yang akan menghapus segala kesalahan kita di muka bumi. Kau baca sekali subhanallah wa bihamdih 100 kali, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Jika mencapai angka 100, maka 1 kali ucapan itu bisa menghapuskan segala dosa kita selama kita lakukan di dunia. Ingat, ini dosa yang berkaitan dengan Allah, bukan dosa yang berkaitan dengan manusia. Habis korupsi, habis maling uang negara, subhanallah wa bihamdih, sampai lambene dower ora sedang kuning Gusti Allah. Habis maling, habis ngambil hartanya orang,
zikir kepada Allah subhanallah wa bihamdihi, Allah wa bihamdihi, sampai kiamat kepada diampuni oleh Allah, kecuali kita mengembalikan hak orang yang kita curi, hak yang orang kita khianati, falillah. Wa huttat anhu alfa khati'atin, dan akan dihapuskan 1000 dosa. Kita melakukan 1000 dosa akan diampuni dengan kalimat ini. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa di pagi dan di petang hari mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'atan marrah 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdali mimma ja'a bi ila ahadun qala mithla ma qalaha aw zada alaih. Dan barang siapa membaca hal seperti ini yang dikatakan dari subhanallah wa bihamdihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaannya yang tidak dapat diukur oleh siapapun juga. Dan engkau tidak akan pernah dan tidak pernah sekalipun kita bisa membayangkan apa yang akan diberikan oleh Allah terhadap mereka yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata yang paling ringan di lisan dan paling berat di timbangan, yaitu adalah mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka dua kalimat ini yang akan mewakili segala kegelisahan kita nanti di akhirat. Tapi tentunya kita tidak bisa mengentengkan. Habis maksiat degil, habis maksiat degil. Jangan sampai kita berbuat yang salah ketika di dunia ini. Semua pasti akan mendapatkan persidangan. Apapun yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habib Jamal itu dalam kalamnya beliau mengatakan dunia ini ibarat kita masuk supermarket. Silahkan kau mengambil apapun, masuk supermarket. Ibarat mlebu mulai samudra, mlebu nang perahu. Sakarepmu njogo poe, bebas. Sampai masuk samudra, kira-kira kalau ngambil ada yang melarang apa enggak? Enggak ada. Masuk supermarket, ketika masuk supermarket ada yang melarang atau enggak? Enggak ada. Mau ngambil deterjen, mau ngambil ember, mau ngambil apapun bebas, terserah. Tapi risikonya apa? Kalau keluar bayar. Kalau keluar harus bayar, tak ada. Kita keluar melalui pintu masuk, tak boleh tangkap sama satpamnya. Jadi tatkala kita keluar dari dunia ini, kita harus membayar apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Enggak ada sesuatu yang enggak dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam satu sirah, orang mengedipkan mata itu akan ditanya oleh Allah. Kita menggerakkan jari, itu akan dihisab, ditanya oleh Allah. Jadi tidak ada satupun yang tidak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuknya berhati-hati di dunia. Hati-hati, jangan sampai kita keluar dari wadah dunia membawa malapetaka. Waliyadzubillah min dzalik. Maziltu 'ala al-halati allati farabtuka 'alaiha. Dan dikatakan, diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah ini keluar dari rumahnya, kemudian Nabi Muhammad duduk sebentar dan mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daka arba'a kalimat. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah aku telah keluar dan masuk lagi. Sebenarnya yang aku lakukan ini mengucapkan 4 kata.
dengan 3 kali. Lau uzinat bima kuntu mundu yauma lawazanan tahunna. Dan apabila engkau membacanya, engkau tidak akan mendapatkan persidangan dari Allah, dan engkau tidak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak akan dihisab oleh Allah. Ucapan apa itu? Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatihi. Kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita perbuat. Tapi ingat, ini ucapan untuk kita tidak meremehkan syariatnya Allah dan merasa bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini loh keutamaan umatnya Rasulullah. Makanya mereka sampai mengatakan ajaban kaifal ajab li ummat sabiqah. Aku tuh merasa heran, takjub, terpukau jika ada umat sebelum Rasulullah diutus dia bisa lolos dari syariatnya Allah. Kok ada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa bisa lolos dari syariatnya Allah? Ini saya tuh terheran-heran. Kok ada umat sebelum Nabi Muhammad diutus dia bisa lolos atas segala perintah Allah? Heran saya, malaikat terheran. Pak ajabal kaifal ajab. Dan aku lebih heran lagi jika ada umat Nabi Muhammad dia diadab oleh Allah dan dia sampai masuk ke dalam neraka. Gak masuk akal, kata malaikat. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad dia masuk neraka, gak masuk akal. Sebab setiap sudut, setiap perkara disediakan ampunan dari Allah. Hanya sia-sia jika seseorang tidak menanamkan di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalimat ini kita baca, kalimat ini kita pelajari dari awal sampai detik ini. Tujuannya untuk apa? Mengagungkan perintah Allah dan bersyukur atas dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya jika ada orang umatnya Rasulullah dia merasa khawatir, sumpah atas keduniawian, berarti dia tidak kenal siapa dirinya. Dia gak kenal. Kalau ada orang sumpah karena miskinnya, orang sumpah karena masalahnya, orang sumpah karena musibah yang dia terima, berarti engkau tidak tahu siapa dirimu. Karena engkau adalah hamba yang paling dimuliakan oleh Allah. Umat yang paling dimuliakan oleh Allah lebih mulia dari para nabi-nabi, lebih mulia daripada para rasul. Umatnya Nabi Muhammad yang paling rendah, yang paling gak dipandang, itu kedudukannya lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Bagaimana kalimat ini bisa dikatakan? Ya, mau tahu buktinya? Nanti di akhirat tidak ada satupun nabi dan rasul bersama umatnya yang boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Haram bagi para nabi, para rasul, semua para wali, semua para syuhada, para pembela agama Allah tidak boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad yang mengetuk pintunya dan Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Makanya nanti di akhirat semua singgasana para nabi itu ada penghuninya. Ini singgasana, kursi keagungan milik Nabi Allah Adam, milik Nabi Allah Nuh, milik Nabi Allah Isa, milik Nabi Allah Musa. Semuanya para nabi duduk di singgasananya. Semua para nabi. Dan nabi-nabi tersebut dikelilingi oleh umatnya. Kecuali yang kosong hanya kursinya Rasulullah SAW. Yang tidak ada hanya kursinya Nabi Muhammad. Lalu kemana Rasulullah? Beliau sibuk
menemani umatnya, sibuk memberikan syafaat umatnya agar umatnya masuk ke dalam surga bersamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan sesekali kita meremehkan perkara ini. Jangan kita mengecilkan diri kita di hadapan keadaan kita yang ada. Makanya kalau doa, jangan sampai kebalik. Ya Allah, aku punya masalah. Ya Allah, aku punya musibah. Ya Allah, aku punya hutang. Ya Allah, aku punya perkara yang gak bisa aku selesaikan. Dibalik, mulai sekarang doa kita dibalik. Wahai masalah, wahai hutangku, wahai perkara yang menyulitkanku, ketahuilah aku punya Allah. Aku punya Allah. Nyatakan dengan kalimat ini. Kalau kita punya kesulitan, kekuranganku, penyakitku, aku punya Allah. Aku punya Allah yang maha segala-galanya. Insya Allah dengan sendirinya penyakit kesumpekan yang ada di dalam diri kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang orang ini merasa besar penyakitnya, merasa besar masalahnya, sedangkan dia mengadu kepada Allah. Jangan, besarkan di hati kita hanya Allah. Maka jiwa kita akan merasa merdeka. Orang yang jiwanya tidak merdeka, itu ada yang lebih besar dari Allah. Makanya tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Allahu Akbar. Utangnya saat ini belum bayar listrik, belum bayar gereja saudara. Tadi sembahyang Bapak. Itu sembahyangnya orang munafik ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi nyatanya di dalam sholat, apa yang lebih besar dari Allah, apa yang lebih penting dari Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, mati dan hidupku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tapi nyatanya apa? Duitku mau 100.000. Kok kari 30.000? Itu sembahyang gak itu? Kulaan ke pasar. Kulaan ke pasar buat duit 500.000. Berambang setengah kilo, gula 1 kilo, minyak 1 liter. Loh, engkau ini menghadap siapa? Makanya orang ini tidak bisa mendapatkan ridho dari Allah, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat tatkala dia tidak mengagungkan Allah. Terus sudah mengagungkan Allah. Makanya ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu pernah kena panah. Kena panah masuk di pahanya. Anak panah mengenai paha beliau, nggak bisa ditarik, bentuknya runcing. Dimasukkan lagi nggak bisa karena tempatnya di tengah. Ditarik nggak mungkin, nyantol-nyantol, nggak bisa. Zaman dahulu belum ada anestesi, belum ada bius, pengamati Sayyidina Ali. Ya Allah, dicabut sakit, itu semakin bengkak. Bagaimana ini? Beracun, bisa infeksi. Kata Sayyidina Ali, gampang. Ketika aku takbir dalam sholat, ketika aku melaksanakan sholat, cabut panahnya. Makanya begitu Sayyidina Ali sholat, selesai sholat, tanyain sama pembantunya dengan pembantunya beliau, Ashabul Hikmah, orang yang hikmah kepada beliau. Dimarahin Sayyidina Ali. Gimana? Saya sudah berpesan kepada dirimu untuk mencabut panah tadi, kok belum kau cabut? Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sudah mencabut panahnya waktu kau takbir. Loh, sudah dicabut, sudah tak terasa. Kapan ketika kau mencabut? Ya pertama kali takbir.
Jadi baru itu langsung dicabut sama dia. Bayangkan, itu kehusukan kita dibandingkan Sayyidina Ali ada apanya? Mengawal ini semut lewat kok? Semut lewat, nak semut, nak nyamuk, garuk-garuk. Sayyidina Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain As-Syahid, beliau itu pernah mengalami kebakaran rumahnya terbakar, penghuni rumahnya lari semua, beliau asik sholat sampai hancur rumahnya, tetap tidak bergeming, tetap sholat, teriak semua, Ali Zainal Abidin ada di dalam rumah, bagaimana ini cara menyelamatkan? Sampai akhirnya rumahnya hangus, beliau masih dalam keadaan at-tahiyat terakhir, duduk tawaruk, duduk at-tahiyat terakhir. Begitu beliau salam, kaget, rumahku kok sudah hancur. Jadi dalam keadaan sholatnya itu, rumahnya kebakaran dia nggak tahu. Tertimpa balok, tertimpa api, beliau nggak terasa ketika sholat di hadapan Allah. Dan tidak sedikit pun api mengenai bajunya, tidak sedikit pun api membakar tubuhnya. Alaihi salatu wassalam. Inilah kehusukan orang-orang yang dahulu sholat. Makanya kalau ada orang sholat, dulu ada namanya Laila Majnun. Jenenge Laila Majnun. Ada Laila itu perempuan, Majnun itu orang yang cinta kepada Laila. Jadi pernah Majnun ini menggendeng, Majnun gila nggak waras namanya. Karena apa? Dia terbius dengan kekasihnya yang namanya Laila. Beliau tuh jalan terbayang-bayang sama kekasihnya. Jalan sampai ngelewati orang yang sholat. Dia lewat di Ka'bah, orang sholat dilewati sama dia di depannya. Selesai sholat, orang yang dilewati sama Majnun ini marah-marah. Majnun kok gendeng? Saya sholat kok dilewati depannya? Gak punya adab, gak punya akhlak, gak punya sopan santun. Kata Majnun, loh, apakah aku melewatimu? Iya, aku melewatimu, aku tidak tahu. Saking ngelamunin sampai gak ngerti. Dijawab sama Majnun, kenapa kok seperti itu? Karena aku membayangkan Laila. Lalu orang yang soleh ini, orang yang alim ini dijawab sama Majnun, lah ya, aku ini membayangkan makhluknya Allah yang namanya Laila. Aku sudah hilang ingatan sampai aku melewati orang yang sholat, aku pun gak terasa, aku pun gak sadar. Lah engkau sholat harusnya membayangkan Allah itu melihatmu, atau engkau melihat Allah. Ini al-ihsan. Hanya arkanuddin salah satu rukunnya agama itu ada 3, al-iman, wal-islam, wal-ihsan. Harusnya ihsan. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, yang inilah Allah melihatmu. Nah, engkau tidak mengerjakan rukunnya agama ketika sholat. Enggak yakin kalau Allah itu melihat, kita enggak yakin. Makanya ketika aku lewat, engkau bisa melihatku. Berarti kualitas imanku dan imanmu sungguh besar cintaku kepada Laila daripada cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kembali kepada diri kita. Sudahkah sah kita di hadapan Allah sholatnya? Nggak ada yang sah sholat kita. Kita berharap masuk surga, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin kita masuk surga karena amal kita. Nggak mungkin sholat kita nggak ada yang sah. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, sholatnya orang yang ngelamun itu tidak sah. Apakah ada orang yang sholat di antara kita yang gak ngelamun? Mustahil, bisa terbang bila sholat, gak ada yang ngelamun, fokus, miber sampai gak ada mancing lemah wis miber, terus miberan ini. Ini zaman-zaman yang sudah kita berharap rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali kita berharap atas apa yang telah kita usahakan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita semuanya.
menambahkan cinta kita kepada Allah dan semakin bisa mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Karena syariatnya Allah itu bukan untuk mengkoreksi orang lain, tetapi mengkoreksi diri kita sendiri. Koreksi kesalahan kita, koreksi keburukan kita. Jangan sekali-kali kita mengkoreksi orang lain kalau kita masih berbuat buruk. Makanya berdakwah di jalan Allah itu sulit untuk langkah seperti langkahnya Rasulullah. Apa sebab? Karena kita belum konsekuen dengan apa yang kita ucapkan. Kita semua, terlebih adalah saya pribadi, itu belum konsekuen dengan apa yang diucapkan. Makanya kalau bisa konsekuen, insya Allah tidak ada satupun hamba yang bergerak di muka bumi ini kecuali mendengarkan kalimat ini. Makanya kenapa Wali Songo itu bisa berhasil konsekuen. Sabang sampai Merauke ditangani 9 orang, masuk Islam semua. Apa sebab? Konsekuen. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, itu juga yang dilakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamna wa masyayikhna wa 'allamna sayyidina Muhammad bin Hafiz wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.